Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat modern seringkali memberikan kecenderungan baru dibanding dengan masyarakat tradisional. Kecenderungan untuk berpindah dari satu agama kepada agama yang lain. Ada banyak orang di dalam dunia modern yang selama hidupnya bisa 3-4 kali berpindah, tidak kecuali berpindah dari Islam kepada agama lain. Pindah agama di dalam Islam disebut sebagai murtad atau disebut sebagai orang yang keluar dari Islam. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan murtad? Apa yang dimaksud dengan keluar dari Islam? Fakta seringkali menunjukkan, pertama, memang ada orang yang menyatakan diri keluar dari Islam, deklarasi ke publik bahwa dirinya keluar dari Islam. Dalam kasus ini jelas bahwa dia bisa digolongkan sebagai orang murtad. Yang menarik di dalam Quran terhadap orang yang pindah agama, terhadap orang yang mengaku dirinya keluar dari Islam, yang disebut sebagai murtad, tidak ada sanksi hukum dunia terhadap mereka. Man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka dia adalah kafir. Artinya apa? Dia dinyatakan sebagai kafir, tapi tidak ada sanksi hukum dunia terhadap orang yang keluar dari Islam. Yang kedua adalah ada fenomena bahwa orang itu tidak keluar dari Islam tapi dikeluarkan dari Islam atas putusan pengadilan. Itulah yang menimpa orang seperti Nasr Hamid Abu Zaid, seorang pemikir besar Islam di Mesir. Dia sendiri tidak pernah menyatakan diri keluar dari Islam, tapi kemudian dikeluarkan dari Islam atas putusan pengadilan. Seorang pemikir liberal Islam Indonesia, Ulil Absar Abdallah, berdasarkan fatwa sejumlah kiai ulama di Jawa Barat dikeluarkan dari Islam. Padahal Ulil Absar Abdallah sendiri tidak pernah menyatakan dirinya keluar dari Islam. Ada juga fenomena bukan mengeluarkan satu individu dari Islam, tapi mengeluarkan satu komunitas dari Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Pernyataan ini dengan sendirinya ingin menegaskan bahwa Ahmadiyah sudah di luar Islam. Padahal kita tahu orang Ahmadiyah mengaku bahwa dirinya berada di dalam Islam. Jika Al-Quran tidak memberikan hukum duniawi terhadap orang yang pindah agama, dari mana kita bisa tahu bahwa ada hukum dunia terhadap orang yang pindah agama? Kita tahu ada hadis yang seringkali dikutip, yaitu man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang pindah agama maka bunuhlah. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada di dalam kitab Al-Muwatta. Tidak kurang ada 7 kitab hadis yang menjelaskan tentang bolehnya membunuh orang yang pindah agama. Tapi seorang pemikir besar, Jaudat Said, di dalam bukunya La Ikraha Fiddin, dia menyatakan bahwa hadis ini hadis ahad. Tidak pernah diketahui oleh publik apa yang menjadi sebab kehadiran hadis yang membolehkan untuk membunuh orang murtad. Begitu juga diragukan perawi hadis ini yang dianggap tidak kredibel. Dengan demikian, hadis ini man baddala dinahu, siapa yang pindah agama maka bunuhlah, bukan hanya bermasalah dari sudut perawi hadisnya, tapi juga bermasalah dari sudut teks hadisnya. Kenapa teks hadisnya dianggap bermasalah? Karena hadis ini dianggap bertentangan dengan prinsip pokok dasar ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada setiap orang, apakah dia ingin menjadi orang beriman atau dia menjadi orang kafir. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan tidak merujuk kepada hadis, maka praktis tidak ada masalah terhadap orang yang pindah agama. Tapi rupanya persoalan pindah agama tidak melulu bisa kita lihat dari soal teologi. Pindah agama harus kita lihat dari perspektif sosial politiknya. Pemilihan orang terhadap suatu agama seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan politik. Itu sebabnya memilih atau tidak memilih seseorang atas suatu agama seringkali pertimbangannya bukan atas dasar keyakinan, bukan atas dasar teologi, tapi seringkali juga terjadi karena persoalan dorongan politik dan sosial. Ada banyak orang yang dari kesadaran dirinya dia ingin berpindah dari satu agama kepada agama yang lain.
Tapi karena mendapatkan tekanan sosial, maka kemudian dia tidak bisa melakukan pindah agama. Apa yang terjadi, dia beragama secara pura-pura. Dengan demikian pasti tidak mudah untuk memberikan keputusan terhadap orang yang berpindah agama dengan motif yang berbeda-beda itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.